Hai hai, kita Eke Debi, Eke Elman, RT Limba dari Studio Paris, Elman Go, Debi dan Elman bergol. Aku Debi Sartian. Akika Elman Sifasi dan Adin Cici Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apik-apik bae alhamdulillahirabbil alamin. Priwe kabare? Baik, Akika bayem Akika. Eke juga. Merek maaf. Iya, apa sih kabare? Alhamdulillah apik-apik baik ya. Cuman memang karena pandemi kemarin Eke jadi gembala sapi Cin. Jadi beradu sama sapinya karena banyak tidore gitu ya, nggak ada syuting. Sedih deh Cin. Mamreta loh, lama banget loh nggak ketemu sama Cici Tegal ini. Tapi tadi ngomong sama kita nggak keluar, Tegalnya malah lebih ke Cici gaul ya. Iya, kalau tadi gaul. Kalau sekarang sesuai. Kan biasanya gini, kudu ada kontrak dulu Cin. Baru keluar nih tebelnya, kalau nggak ada kayaknya berat bener gitu. Nggak ada yang bercanda ya. Gimana deh Ci, ya ampun dulu Cici kan ini banget tahun 90-an ya, hits banget ya. Mulainya banget 93 ya, belum lahir diem. Udah lahir. Karena kan tuirda gitu ya. Udah lahir dia masih kelenci saya. 93. Jadi tuh dulu, nih pertanyaannya. Enggak, dari awal dulu gue mau nanya. Iya dari awal. Besar lahir di Jakarta. Oh iya, Jakarta. Bukan di Tegal kan? Wah, Tinta. Nggak ada hubungannya nih. Nggak ada hubungannya, Samsek. Oh, Samsek. Maka Priben kok bisa jadi Tegal. Gimana? Sebetulnya sih itu karena aku bergabung aja dengan si Bagito itu waktu itu ya. Nah terus 2 tahun aku di Bagito biasa-biasa aja gitu, nggak ada karir gimana, biasa aja gitu ya. Temen makan permen maaf ya. Terus udah gitu Miing tuh dia kayak ngasih tantangan gitu. Lu ya perempuan, lu jangan jadi perempuan cakep, lebih cakep dari lu banyak. Lu tuh gila dong, gila. Kita ini kan komedi gitu. Nah, pas suatu hari aku ketemu bintang tamunya ada Parto Patrio, tapi dia belum jadi Patrio. Kita masih sama-sama naik Metro Mini Cin waktu itu ya. Nah, udahlah. Nah, dia kan nyaman bagaimana gitu kan. Dia emang Tegal ya? Cilacap. Oh, dia Cilacap. Bukan Tegal juga. Oh, bukan Tegal. Jadi aku gini, mati gue nih. Kalau gue kagak do something gitu ya, kelibas gue. Nah, akhirnya aku bilang, gue jadi Tegalan cewek boleh nggak? Oh iya boleh. Nah, udah keluarlah tuh. Kebetulan aku di situ jadi tukang sayur. Udah kan, bodo amat gitu namanya. Ya udahlah, budak gitu. Pakai si Tegalnya itu. Ternyata ratingnya bagus, Cin. Sampai si Miing tuh nangis gitu, sampai dia tuh ya, lu kenapa nggak dari dulu sih? Secara udah 2 tahun Cin, di Bagito kagak naik. Tapi sebelum lo masuk sama Bagito, lo ngapain? Kan pegawai kerja. Kecil besar di Jakarta, lahir di Jakarta. Udah gitu orang tua kan Jawa. Kalau namanya Jawa itu kan Kamu Jawa emang lo? Iya Jawa Tengah Jogja ibu gitu, bapak Cirebon, cuman kita dekat ke ibunya. Nah jadi memang dari kecil itu kudu jadi orang yang bener gitu, lempeng aja. Jadi ya sekolah, kuliah, kerja, jadi pejabat sampai nanti jadi pegawai yang bener gitu. Jadi memang saudara emang lo? Tunggal. Oh tunggal. Iya. Oke. Jadi kan harapan orang tua gitu kan. Jadi ye sampai besar sampai kerja. Sampai kerja. Pegawai di Mande. Ada namanya tuh
Jadi dia tuh Oh. asuransi umum. Oke, oke. Utamanya asuransi untuk khusus minyak, oil and gas. Oke, oke, oke. Nah, Eka belajar tuh di situ. Jadi bukan yang cari-cari klien, enggak. Jadi Eka udah captive. Oke, Semua company di Indonesia harus masuk ke kita. Oh. Zaman dulu kan agak-agak monopoli belajar KB. Tegalnya di mana? Ya itu tadi ya. Enggak. Kan ya Apa biarpun emang udah ketemu Partot ya. Heeh. Kan kita juga dengar kadang-kadang Tegal-Tegal juga gitu kan. Iya. Nah, sebelumnya itu memang aku udah loncar nih lidahnya. Ya, maklum dah lidahnya lidah baskom gitu ya, Cin. Apa tuh, baskom? Suka ngeledekin orang. Pakai kalau misalkan dia Sunda, Eka masuk Sunda. Kalau dia Padang, Eka masuk Padang gitu. Udah biasa ngeledekin orang gitu. Impersonate gitu ya. Kuliahnya emang di mana Ye? Nah, kuliahnya juga di sastra. Sastra Tegal. Sastranya pintuin. Eka sastranya Inggris sama Jepang. Inggris sama Iya. Pada fungsi OSI. Bukan itu bukan FGD tapi apa namanya kursus di CCF, Cultural Français. Itu juga karena aku kan kerjanya di airport. Nah, waktu itu kan airport kerjasama sama Prancis. Nah, jadi aku belajar itu supaya jadi ya agak-agak guide lah berkomunikasi sama si kuli-kulinya desa. Tapi sempat dipakai tuh Fransainya. Oh oui, bien sûr. Oh, bien sûr. Bien sûr, justru Prancisnya itu karena kan kerja di situ. Emang dia tuh banyak bahasa ya. Iya, Oke. Je parle français, mais un petit peu seulement lah waktu itu gitu. Iya. Gua belajar Di Prancis Prancis Singapura nggak sih? sedikit-sedikit. Selemong lah adalahnya. Sedikit-sedikit oke lah. Apa cek saja. Jadi lo kuliahnya sastra Inggris sama sastra Jepang. Iya. Jepang Tapi- masih inget nggak? Ya, Jepangnya mati karena pada saat itu juga Eka berantem sama orang tua karena zaman dulu Jepang belum kayak sekarang, Cina belum kayak sekarang gitu ya. Mungkin kalau sekarang Eka suruh kuliah, Eka juga mendingan pilih Jepang dan Cina lah gitu karena kita banyak kerjasama. Zaman dulu tuh belum ada, jadi nyokap tuh hanya setuju di Inggris. Oh, Inggris. Kalau Prancis sih, alah udah terserah lu lah. Tapi kalau Jepang zaman dulu tuh masih aneh banget gitu. Iya. Lu mau ngomong sama siapa? Lu mau kemana? Lu mau perang lagi lu? Nah, Kemana nih? Iya kan ya? Iya kan gitu kan. Hai. kan bate. Oh gitu. Jadi akhirnya si Prancis itu dipakai kerja. Waktu itu. Iya. Termasuk lancar dong, Ye. Ya gitu sih, apa namanya agak-agak jago, koboi-koboi gitulah. Oh, Ya oke. sempet juga sih kadang-kadang Norong kok tiba-tiba jemput sama gue ya gitu. Ternyata grammarnya salah, Cin. Mungkin ya, mungkin Bahasa salah Prancis. gitu ya. Bahasa Tapi ya Prancis. sutralah. Telemu zong, telemu ye. Iya. Teleku gosong, telemu piye. Ya Oh, boleh, gitu. boleh, boleh. Terus habis itu, Hmm. nah waktu Ye lagi kerja itu diajak bergabung di Bagito. Nah itu ada Atau cerita Ye- lagi tuh. Oh, gimana? Jadi kan aku di kantor itu kan asuransi itu apa nggak kayak jiwa. Kalau jiwa kita hanya menganalisa manusianya kan. Iya, Paling iya, lu iya. kerja di mana? Oh lu kerjanya mendaki gunung. Wah high risk nih, mahal rate-nya gitu. Nah kalau ini kan kita oil company dan perusahaan-perusahaan. Jadi kita harus ke offshore, ke onshore, terus harus Commute lihat. gitu ya kerjanya. Yang diteliti tuh banyak banget gitu, yang harus dicontrang tuh banyak. Pemadamnya bagaimana, sebelahnya ada sungai apa enggak, terus pegawainya gimana nih, gudangnya gimana gitu, ada enggak larangan dilarang merokok, kalau kebakaran gimana gitu. Pokoknya jelimet banget deh, belum lagi harganya berapa, alat ngebornya berapa, nah itu ya. Jadi aku tuh suka Pusing. ngebul kepala, ngebul kepala. Puspa deh, Eke Puspa Ih, gitu bukan ya. Puspa lagi, Cin. Ya Allah, udah hampir Mataram. Jadi kan penuh tuh ya. Nah, jadi kalau lagi banyak begini, sementara buruan dong, buruan. Jadi kan aku tuh kerjanya cari bisnis, terus aku bagian analisa. Istilahnya tuh kita underwriter gitu ya. Harus ngecek dulu kan. Ya ntar dulu dong, berubah tuh sama dia. Nah, kalau kesel gitu, aku suka gini. Nih, ngomel, tapi ngomelnya lucu gitu. Ngomelnya lucu gitu maksudnya. Maning, cepet. Lu aja kerjaan sendiri, gitu-gitu. Nah, tetangga belakang itu suka ketawa nih. Gitu. Lucu banget sih lu, Mbak, gitu. Padahal kan lagi stres. Nah, salah satu ada anak baru itu dia sekretaris, rupanya dia tuh mengawasi apa sih gitu. Mbak, lo kok lucu banget sih kalau lagi marah katanya gitu. Bukannya marah lagi tuh mah, lucu lagi gitu. Nah, udah ketawa.
Mbak mau nggak gue kenalin, gue punya teman namanya Miing, dia lagi dapat proyek katanya dari RCTI. Nah dia lagi cari bintang tamu cewek-cewek, lu yang bayar gue kenalin ya gitu. Ih enggak. Itu mah ngelawak. Gue mana bisa, enggak bisa. Gue serius gitu. Kan aku emang merasa diri aku tuh serius, aku pendiam gitu. Enggak, udah temenan aja dulu. Terus dia lapor ke Miing, kata Miing, bawa sini tuh anak, katanya gitu kan. Udah kenalan lah kita. Kenalan tuh enggak ngelawak, dia cuman, Mbak kerjanya di mana? Kerjanya ngapain aja? Terus ngobrol, terus bercanda. Dia suka ngelempar bercanda, terus aku ngejawab gitu. Ngebales. Terus udah gitu main dulu. Mbak, besok kita main tenis yuk. Yuk, main tenis bareng. Terus, Mbak, kita makan nasi goreng yuk. Yuk, makan nasi goreng. Gua nggak tahu ya, mungkin dia tuh kayak ngamatin gitu. Terus udah Mbak ikut aja. Lu nggak usah harus ngelucu, nggak usah. Yang penting yang ngelucu tuh kita, Mbak tuh nggak usah gitu. Udah akhirnya, ya udah deh nyoba. Tapi gue libur ya, karena kan gue ngantor gitu. Ya udah libur, ya latihan lah. Pas libur maksudnya. Pas libur. Ternyata oke juga kok Mbak. Terus ikut lagi ya. Nanti tanggal sekian. Lah, itu Senin Selasa lagi gue ngantor. Alah, cuti. Akhirnya keterusan. Abis dong cuti gue dong. Mulai dong bohong ya. Mulai bohong. Sakit. Tante gue sakit. Oh iya, udah besokan lagi. Emang pada nggak nonton TV tuh orang-orang? Mungkin nonton ya, cuman nggak kepikir hari itu syutingnya. Itu satu. Yang kedua ya Eka masih bodo amat. Iya. Terakhir bos Eka udah mau meledak. Kenapa? Lo mau cuti lagi? Lo tulis sendiri alasannya. Gak usah gue yang ngomong, gue udah capek gitu. Satu. Yang kedua, lo sekarang udah itu jadi artis, dapat duit dong. Jadi lo dapat duit juga di sini. Begitu lo ninggalin kantor, berarti lo syuting. Nah udah mulai dah. Udah mulai kan Sirikawati ya. Udah nggak enak nih. Sirsak emberan sirsak ya. Udah deh. Akhirnya gini. Nah itu sempat stres 3 bulan antara, terus Miing juga marah. Besok Selasa nggak bisa mas. Jadi kalau kamu cuma Sabtu Minggu aja. Kalau hari biasa lo nggak bisa lo kayak gitu. Lo tuh tentukan. Iya enggak gitu. Gue juga udah dari pegawai. Gue lepasin semuanya. Hidup tuh gue. Terus pas yang sama aku dapet sinetron dari Rano Karno. Rano Karno bilang, kan aku tuh jadi pulang kantor baru lari ke sono tuh ke lokasi. Kan udah malam. Jadi kalau gue dapat yang scene siang lo bagaimana? Ya gitu deh mas. Gini ya, sama ngomongnya. Gue nggak sekolah juga, dia bilang gitu. Gue juga dari dulu gue di film. Hidup gue, lo lihat sendiri kan. Gue bisa nolongin saudara gue. Iya mas. Cuma kan aku tuh anak tunggal, kan Eka cari duit Cin, buat keluarga. Iya. Nggak mungkin lah gitu kan. Lo waktu itu mungkin pikirannya kalau ini kerja tuh udah pasti, iya. Sekali tuh pasti. Betul. Kalau yang syuting gitu belum tentu ada. Yes. Oke. Pertimbangannya itu dulu. Okay. Dan jangan salah Cin, Eka tuh yang namanya ini ya sampai keluar begini nih, apa tuh merah-merah jerawatan, saking stresnya. Jadi enggak. Akhirnya kan ya udah kebetulan waktu itu ketemu teman-temannya udah pada berhijab ya, Ineke, Cece Kirani, Mediana Hutomo, Astri Ivo, diajaklah aku ngaji gitu. Terus gitu dia bilang, sebetulnya sih kerjaan apa aja ya yang penting lo tekuni, yang penting lo jangan keluar dari syariat lo aja gitu. Jangan ya baju gimana lo tetaplah kayak gitu. Terus sudah gitu yang satu lagi aku sampai ketemu sama ada ahli intuisi namanya Mas Nur Cahyo gitu ya. Nah, intuisi. Iya. Jadi dia bisa ngelihat gitu kan. Terus dia juga ngomong gitu, Mbak, nggak ada orang yang, kan gue bilang gini, saya takut mas salah ngambil keputusan. Dia bilang, Mbak, nggak ada yang namanya orang salah ngambil keputusan. Yang ada ialah bahwa dia tidak komit dengan keputusan yang diambil. Oh, tuh dengar cakep kan? Jadi bukan salah ngambil keputusan. Nggak ada orang tapi salah. Tapi dia udah ambil keputusan, dia nggak komit sama keputusan. Begitu ada masalah sedikit, lu nyerah. Lu nyalain, ninggalin. Padahal kan itu namanya orang lempeng jalan nggak mungkin dong. Pasti ada pagar-pagar, ada kerikil gitu. Ya lu terus istiqomah gitu istilahnya. Nah lumayan deh itu tuh. Berapa lama tuh lu stresnya? 3 bulan.
sampai stres loh kalau sampai keluar bentol-bentol begitu. Ya, ini kan urusan hidup dan mati, Cin. Iya, Oke. benar. Cari Terus apa duit. mau dikata apa sama keluarga kalau mau jadi air tong, ya nggak sih? Betul, satu itu. Nah, akhirnya Kalau nggak coba ngobrol sama orang tua, maksudnya orang tua tapi senang orang nggak tua ngeliat? itu udah tuir, Cin, dia nggak ngerti, kan masuk TV nggak ngerti. Jadi waktu aku udah syuting, aku dulu lumayan terkenal, kita jalan keluar, orang Cici, foto Cici. Mak gue gini, Siapa lo? kok kamu banyak banget temennya ya? Gitu. Terus gitu, Mam, aku masuk TV. Mana? Oh itu kamu? Oh iya, masuk lagi dia. Emang udah rada pikun sia gitu, semua bisa udah tua dan Bikin itu. sia ya. Apa salah? Nggak apa-apa, luncang kok say. Luncang ya. Nah jadi Sambung-sambung sia iya aja ya, terserah, Say. suka-suka gue. Seenak bacot aja sih. Ber. Terus. Nah dia tuh nggak terlalu peduli, cuman aja dia kaget waktu ngeliat aku udah pakai Tegal tuh, dia sempat marah, maksudnya lo kok begitu sih Jawanya? Kita tuh nggak kayak begitu gitu, kita tuh Jawanya yang ya kita kan dari Jawa Tengah lumayan halus lah gitu, yang halus ke perempuan terus yang halus ini. Aku bilang, Mam itu kan cuman acting, hari-harinya kan gue enggak gitu. Tapi kan masih gitulah. Iya. Cuman terus kan orang tua mah ya udahlah ngalah ya. Ya udah Eka diamond aja. Iya, tapi tetap gue jalan. Diamond loh Iya, say. Iya. Diamond. Salah ya. nambah. Berat. Nah, Eka diamond aja say. Iya. Kan? Iya. Nah, Eka diamin say. Terus. nah akhirnya ujung-ujungnya aku udah dapet sinetron yang si Rano itu. Indosiar dapat sinetron. Eka dapat 3 judul, Cin. Eka ngitung sinetron. Oh, oke. Eka ngitung. Hitung Finansial, duitnya. budgetnya. Finansial Budget. Eka ngitung. Heeh. Aku tanya, sekarang kalau saya sampai pensiun di sini saya dapat berapa? Dapat sekian katanya. Oke. Saya pensiun umur berapa? 55 tahun. Oke. Sekarang Eka ngitung. Ini Rano, Mas berapa episode, Mas? Berapa gue lupa, 26 apa. Berapa Indosiar? Oke. Berapa? Oke. Honor gue segini ya. Gue ngitung. Ya 11-12. Tapi kan gue dapetnya sekarang. Iya, yang itu nanti. Nah itu nanti dah, gue udah jompo. Duit banyak tapi kan ya Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. nggak bisa ngapa-ngapain. Gue butuh duit sekarang, gue butuh ngeceng sekarang. Ya akhirnya nah aku ngadep Bismillah ya Allah. Aku yang ngadep ke direktur di Rut. Pak gini Pak, saya kan di sini udah lama, kerjanya gini-gini aja. Terima kasih gitu ya, saya udah ini di sekolahin pas segala macam gitu. Cuman sekarang saya dapat ini ada dong. Saya pengen jadi boleh nggak saya cuti lama. Jadi kita kalau udah kerja di atas 10 tahun boleh cuti 5 setahun 2 tahun gitu. Tapi nggak dibayar. Unpaid leave istilahnya. Boleh setahun sampai 2 tahun. Saya ambil cuti boleh itu nggak Pak? Jadi udah nggak usah dibayar saya cuma pengen refreshing aja Pak gitu. Oke, boleh. Oh boleh. Boleh. Lo setahun aja ya. Ya udah kita coba. Kalau lo udah nggak dapet job lagi, lo balik lagi ke sini. Ya, setahun dong. Makin rame jobnya. Duit makin banyak. Terus ngadep kan. Oke, gimana bos aku? Balik kan? Pak, boleh nggak 2 tahun setahun lagi? Lagi banyak nih Pak. Oh ya udah. Tapi ntar kalau misalkan lo udah nggak laku lagi di sono, lo balik lagi ke sini ya non gitu. Biasanya Ambones baik banget. Baik banget. Oke. 2 tahun, makin meledak. Makin meleduk, Say. Kiamat sudah dekat tuh kan. Cetar. Datang dong balik. Dia gini, udah gue siapin kontraknya nih, lo sekolah ke London, udah habis itu lo manajer, lo jadi VP nih gitu. Gue diem aja. Kenapa? Pak, saya keluar. Gila lo berani hidup kayak begitu, gambling begitu? Ya alhamdulillah 2 tahun saya makin lancar Pak gitu. Ya Allah, lu tuh pinter, lu pinter. Gue mau sekolahin ke London, abis itu lo jadi deh di sini. Ya Pak, maaf Pak, saya juga kayaknya udah nggak bisa mikir nih Pak, gue bodoh-bodohin diri aja dah gitu ya. Saya udah ini Pak, udah bebel nih Pak gitu. Ya udah deh, tapi ntar kalau lo nggak laku lagi lo cari gue ya, tapi mungkin gue udah nggak di sini lagi. Iya dong Pak, saya ikut bapak kemana aja gitu. Udah Eka keluar dengan Baik-baik tenang lah ya. Tapi kan Eka nggak konyol, artinya pada saat aku keluar
tabungan insya Allah udah ada. Terus aku bilang, Pak maaf ya Pak, selama saya ngantor saya naik bajai. Sekarang saya setahun bisa beli mobil, 2 tahun beli rumah, tuh tanah masih ada gitu kan. Jadi iya gue ngerti gitu. Ya udah. Jadi akhirnya dari tahun berapa tuh waktu itu berarti lo benar-benar awalnya kan 93. Nah, 2 tahun itu yang belum dapat apa-apa berarti 93, 94, 95 ya. Nah, Eka keluar tahun 2000. Oh, keluarnya baru tahun 2000. Oh, jadi bayangin dong, Eka berapa tahun tuh uber-uberan Tom and Jerry kan ke kantor. Wow, soalnya Eka inget tuh emang waktu itu Cici tuh kendalanya kantor, betul. Jamnya suka kendala di jam kerja, betul. Gitu ya inget tuh. Betul. Jadi uber-uberan naik Gojek kalau misalkan udah selesai nih syuting, kudu balik lagi kantor. Wah, ayo bang, wah naik Gojek, wah gitu. Kantor di mana dulu tuh? Di Raden Saleh. Oh, oke. RCTI dulu mah kita ya. Kebon Jeruk. Tapi zaman itu mah kan masih ke Uber ya kemana-mana. Kalau sekarang mah udah nggak bisa. Nggak bisa. Udah satu tempat udah aja. Nggak mungkin aja lo bisa bulak-balik. Nah begitu Eka keluar dari kantor kan tuh udah kayak makin gila kan. Sehari bisa 3-4 kuis tuh. Wah, bang gitu. Ini dia pernah kesel nih. Gue datang telat, habis dari sono no. Iya, biasa dia ngobek dulu. Iya. Terus habis itu kan lu sempat agak-agak menghilang tuh, Ci. Ya. Ngapain tuh? Nah, begitu pas menghilang itu kayak itu tahap kedua. Nah, kan ini waktu kemarin ketemu sama teman-teman pengajian, Eka ngaji lah di situ. Nah, udah mulai memilah gitu ya. Dan terus udah pengen pakai hijab. Gitu ya. Nah, terus dan memang waktu itu lagi ada masalah juga. Kena gosip gede-gedean, ada orang yang songong banget, pokoknya lagi sedih banget gitu ya. Terus udah gitu aku berdoa lagi. Terus ketemu lagi sama Mas Nur. Nah, Mas Nur bilang, Mbak, yang namanya semua kejadian itu atas kehendak Tuhan. Seandainya orang-orang jahat itu dia ngedukunin Mbak, mereka maunya Mbak mati, tapi Tuhan tidak berkehendak kalau Mbak mati, nggak akan mati. Itu kejadian karena apa? Itu gara-gara si resak apa sih? Sirikawati apa gimana sih? Gini, aduh malu ngomongnya, ada anak muda sih Cin. Gak apa-apa, udah tua. Iya. Ada anak muda, mungkin Desa suka atau gimana. Sebetulnya dia ya anak band juga sih gitu ya. Nah cuman kan Desa masih muda banget gitu. Nah kalau aku kan mikirnya kita sahabatan. Nah cuman mungkin dia berbeda gitu. Jadi terus sempat juga ternyata aku digunakan dalam tanda kutip. Ternyata dia kontributor infotainment. Kita kan kalau udah teman kan kita ngablak ya cerita. Gua sama si Debbie lo kemarin ini deh gitu. Gua kan deh gitu. Dua teman, cuman teman curhat aja. Ternyata itu berita keluar, Cin. Oh, Desa cepu. Kalau bahasa sekarangnya cepu. Iya. Jadi ternyata ya kan gue diduitin. Gue bilang gini, oh jadi ternyata gue diduitin ya. Jadi lu tuh selama ini gitu kan. Nah ternyata dia juga waktu itu dia suka ini loh, apa sih namanya kalau ada artis baru dinaikin sama dia. Apa tuh? Produser. Bukan produser, gitu ya? Iyalah pokoknya dia bagian ini, tapi dia tuh kerjasamanya sama infotainment. Nah jadi si artis baru ini dibikinlah cerita. Sensasi. Dibikinlah cerita bahwa gue tuh pecongan sama Desa, Eka Hamdan. Terus begitu Desa begitu dia ceritanya pecangan sama dia, gue cemburu apa segala, pokoknya nggak masuk akal gitu ceritanya. Cuman kan gue dibilang hamil itu kan gila. Sampai itu infotainment nongkrongin di depan rumah, sampai RT diwawancara. Gue bilang sampai mau gue jantungan, awas lo, mau gue mati lo juga mati, gue gituin. Padahal lu nggak Hamdan kan? Allahu Akbar. Cuman dibuat aja itu. Dibuat aja. Ternyata itu ada si anak baru. Nah ini nih si Artong gini. Konten istilah sekarang tuh konten. Iya. Gimik. Jadi pecongan sama Desa nih si Anjrit ini nih. Pecongan sama si anak baru. Terus dibilangin dia udah putus sama Eka gitu. Lah kapan gue pacaran sama dia? Tapi lu counter nggak? Lu menjelaskan nggak? Aduh, bukan gitu, cerita lagi.
Ini awalnya nih, misalkan dirimu, Mbak Cici ntar malu ke ulang tahunnya si A nggak? Iya, borong dong ya, iya dia buat tunggu di sini. Oke, kita kan orang baik ya. Iya. Ya udah nanti gue suruh supir lo ngitung dulu, udah jalan. Datang berduaan dong, kelihatan. Terus udah, Mbak Cici itu latihan squash ya di Senayan ya? Aku mau dong belajar. Oh boleh. Oh ini si Brondong Garing. Kan ya Allah, Baik ya Allah, aja, iya. baik Oh aja. ayo gitu dong. Tiba-tiba udah ada sih emang infotainment di situ. Cuman kan dia gini, Mbak tuh dia mau ngeliput, kan orangnya jarang main squash gitu, ngeliput dong. Ayo udah di. Udin ya. Suatu hari dia bilang gini, Mbak masa kita dibilang pacaran? What? Gila kali tuh orangnya mau bilang gitu. Ya udah makanya kita klarifikasi aja Mbak, kita kumpulin orang-orang gitu, kita bilang bahwa kita nggak ada apa-apa. Iya. Gue on deh ya. Bener lo preskon. Ditanya sih normal. Kapan kenalnya? Oh, itu kemarin tahun baru di mana? Di Bali. Oh, ya. Tapi kan Mbak lebih tua dari muda. Nggak masalah gitu. Orang tua Mbak nggak marah emang Mbak berteman sama lah orang berteman sama anak siapa aja, sama anak bayi sama yang udah jomblo mau gue berteman gitu kan ya. Udah dong. Keluarnya tau nggak? Beda. Eke sama Desa jadian ketemunya di Bali. Umur nggak masalah bedanya, orang tua nggak masalah. Oh bikin berita-berita ngaco ya. Narasinya begitu. Itu tuh dia edit obrolannya. Iya. Edit. Oh jadi itu yang ngebuat si Cici ini full dikit itu dari. Betul. Dan ya kebetulan emang waktu itu aku juga lagi dekat sama seseorang juga, kan kusut jadinya. Jadi kusut. Kok lo. Jadi akhirnya lo males deh menjelaskan lagi untuk yang selanjutnya. Apa gimana? Ya sebetulnya sih banyak faktor ya waktu itu ya, banyak pikir ada kejadian itu. Yang khususnya itu sih yang aku dibilang hamilnya itu karena diubar sampai gila-gilaan banget deh waktu itu gitu sama si infotainment itu. Dan nyokap juga sempat sedih, pembantu aku aja sampai marah. Banyak sembarangan ngomong ya. Saya baru beli pembalut buat Mbak Cici. Enak aja bilang hamil gitu. RT segala. Bu emang Cici jarang pulang ya? Waduh saya nggak tahu ya, tapi mana suka pulang malam sih kan syutingnya sampai pagi. Lempeng aja orang. Iya. Emak gue juga gitu. Tante emang Cici hamil? Nggak tahu tante. Oh pantesan badannya gede ya? Nah tante tanyain deh. Malah gitu mak gue. Lempeng kita bukan orang begituan ya. Jadi gara-gara fitnah gitu-gitu ya. Aku kesel banget. Terus aku mikir gini, mungkin gue lupa kalimat Tuhan ya. Gue dapat cobaan kayak begini. Orang deh maksudnya gini, orang tuh kalau udah kena di media gitu, begitu orang ngeliat kita kan ngeliatnya beda, Cin. Iya. Cici. Yang hamil. Udah gitu. Aku juga sebel sih kalau mamanya dibilangin aku hamil. Allah wah. Makanya sadar Cin pakai hijab aja dulu. Gak dapat bimbingan gitu. Terus. Nah akhirnya kan aku berdoa di situ. Lo agak back off dulu di akhirnya tuh ya di situ ya. Sebetulnya sih jalan terus. Kerjaan jalan terus. Cuman maksudnya aku udah linglung aja gitu, Nah terus berdoa lah di situ. Ini sebetulnya gue gimana sih jalan gue nih di sini nih gitu ya. Apakah gue harus pakai hijab gitu? Karena kalau perempuan dalam Islam itu pakai hijab itu udah pengorbanan tersendiri, sehingga pahalanya paling gede. Tapi kalau gue pakai hijab kan gue pelawak, mulut gue bocor. Gue nggak bisa ngelawak lagi dong. Terus gue kerja apa? Gue nggak punya kerjaan lagi. Nggak mungkin gue ngantor lagi. Udah nggak mau gitu. Karena kantor juga stres gitu ya. Udah gue minta petunjuk. Nah kebetulan teman-teman ngaji itu dia juga udahlah. Lo kalau pakai hijab lo pakai hijab aja. Nggak usah lo mundur. Apapun yang terjadi. Udah pokoknya kita backup lo gitu. Gue mikirnya kerjaan aja. Nanti gue nggak punya duit. Gitu kan. Udah. Lo apa sih? Udah deh nanti kita backup semuanya. Intinya gitu ya. Nah udah akhirnya aku juga berdoa gitu ya, kalau emang beneran ini gue harus pakai hijab walaupun apapun yang terjadi, toh gue masih punya tabungan untuk setahun kali, gue masih bisa belajar apaan lagi deh buat cari duitnya gitu kan. Ya udah akhirnya aku memutuskan berhijab. Nah saat berhijab itulah baru kosong karena orang nggak tahu kalau aku udah pakai hijab. Jadi job yang datang itu nyuruh aku buka lagi pakai wig lah atau apa gitu. Gue nggak bisa mbak, karena kan aku udah komit begini. Walaupun kan nangis darah Cin ya. Jadi another cobaan ya. Cobaannya itu ialah dia duit berkurang. Nah terus Eko berdoa lagi ya Allah gitu. Nah
mulailah setelah berdoa nangis gitu ya, sambil itu nangis juga karena ketakutan juga, karena tuh si berondong ini juga ngancem, Cin. Apa yang dia? Oh, lo lihat aja gitu. Itu berondong mulutnya kayak, itu berondong agak-agak itu lebih kayak gue nggak sih? Kalau lu mah berondong lo ngecepret tapi positif. Kecepret. Kalau itu kan ngancem mulu. Iya. Nah terus udah akhirnya karena emang aku ketakutan, ya jadi aku tuh yang baca Quran terus, aku berdoa terus, aku sholat terus gitulah ya. Terus ya udah deh, yang penting gue selamat deh, kasihan mak gue. Nah udah, kalau gue ada apa-apa kasihan mak gue kan, karena kan aku sendiri. Udah akhirnya aku memutuskan untuk pakai hijab gitu ya. Ya udahlah kalau masalah duit ya udahlah bismillah lah gitu. Tapi terus setelah aku berdoa kayak gitu, sebulan kemudian hitungan berapa minggu ada telepon dari Deddy Miswar, dia nawarin aku untuk si Kiamat Udah Dekat itu. Nah itu Sama ada film Ayu Pratiwi ya? Ayu Pratiwi itu layar lebar. Oh ini layar. Nah aku sinetronnya. Nah si layar lebar ini itu kan emaknya itu si Dewi Yul. Nah Dewi Yul itu nggak bisa katanya dia pada saat itu, jadi aku lah ditawarin gitu. Nah dia bilang gini, Ci, gue ngeliat lu di media lu udah berhijab, ya lagi belajar Pak Haji. Ya udah kebetulan nih, ini ada peran buat lu. Lah, lu ntar jadi nangis-nangis. Nggak salah, gue kan pelawak bang. Udah, lu harus profesional, jadi apa aja bisa. Udah tenang aja, ntar gue yang direct gitu. Terus udah gitu, tapi honor nggak gede-gede ya, karena nih gue baru nih, ini uji coba nih gitu. Nanti kalau misalkan emang ini bagus hasilnya ya udah, lo juga gue naikin. Dia bang, kira-kira berapa episode bang? Insya Allah 60 sih gitu. Gue sujud dong, maksudnya gini, di saat kayak begitu masih ada yang mau terima gue dan mau bersedia menerima gue dengan berkerudung. Selesai. Zaman dulu kan belum stripping, Iya, jadi belum. weekly. 60 tuh lumayan Sesuatu. loh, setahun. Oh itu buat puasa. Jadi tiap hari si 30 dia cuman dia 30 banyak. curi start 10 di Oke. awal terakhir gitu. Iya. Dan tes sudah gitu ya udah aku juga nggak mikirin honor, yang penting aku syiar bahwa ke PH bahwa gue nih udah berhijab. Dan dulu juga belum ada religi-religian. Nah setelah aku kayak begitu meledak tuh, kan Kiamat Sudah Dekat meledak tuh. Wah ya udah, mulai itu ada pintu hidayah, ada anu semua berkerudung semua. Sampai orang yang kagak kerudung dikerudungin gitu. Ya udah ya akhirnya aku merdeka lagi sih habis itu. Si Si Brondong emang berondong masih itu ada? gimana? Iya. Oh ada, tapi kan aku udah gak mau kenal sama dia. Oh iya. Bagus deh berondong. Kan aku udah nggak mau kenal sama dia. Dan si Brondong itu juga sukses, dia dengan si bintangnya yang dia itu ngorbanin gue tuh sukses juga. Oh, Dia sekarang naik juga tuh. naik juga dia, jadi ya udah sibuk sama dia lah gitu. Ya mudah-mudahan dia udah Nanti udah pas kita sadar kali. pas kita cut kasih tahu ya. Tintring. Jangan kesian. Oh gitu, jadi akhirnya sampai sekarang ya sinetronnya semua yang berkerudung. Yang berkerudung. Jadi Tapi masih ngelawak gak sih? udah jar kan gini, kayak kemarin nih aku masuk di Lapor Pak. Udah nggak ini say, nggak Udah nyandak. Mereka tuh Nggak cepet nyandak, apa? banget. Nggak nyandak. nyandak. Bahasa apa ya, bahasa Jawanya tuh nggak keambil gitu. Iya. Mereka tuh cepet banget. Mereka ngomong pohon, oh ya pohon, anu. Gue masih mikir, aduh apa ya. Udah ganti lagi gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau orang kan udah kayak begini, nggak mungkin orang kurang ngajar sama kita. Kalau dulu kan ya, misalkan kayak si Sri Mulat gitu, wah tepak gitu, nyolek apa segala macem, begitu. Mulut Eko juga kan rada-rada Jordania. Baskom, ngomongnya gitu kan. Nah kalau sekarang pakai kayak gini kan malu, Cin. Eko misalkan ngomong iya tuh badan apa mesin giling, udah nggak mungkin ngomong kayak gitu. Menghina udah nggak mungkin. Jadi ya udahlah, Eko juga menarik diri. Bukannya nggak nyoba, udah nyoba bolak-balik nyoba. Kayak misalkan waktu itu ketemu sama pelawak aja begini, gue tuh bingung sekarang jadi lu ya, mau gue pegang lu udah berkerudung nggak enak, kesian gitu, mau gue cablakin lu kayaknya kok gue nggak sopan sama lu gitu juga. Mereka juga kagok. Iya, kagok. Jadi ngelawaknya ya kayak gini aja nih, sumpama talk Jadi show. ini aja yang ngomong kayak menjeblak aja gitu ya. Jadi banyakan talk show. Tapi selain pernah nggak selain dapat peran selain jadi aksen Tegal, aksen yang lain-lain Pernah.
Pernah nggak sukses. Apa? Aksen apa? Betawi Apa masa ya? nggak bisa? Oh Betawi belum. Betawi sih kayak gini-gini aja sih gampang. Cuman apa ya? Dan Eka juga mikirnya kayak ini ya, kayak banci gitu. Maksudnya gini, lo kan udah Tegal, ngapain lo ke Betawi lagi gitu. Ya udahlah gitu. Karena kan orang mikir Cici Tegal, cewek Tegal ya Cici. Ya mungkin kemana ada Kartika, ada siapa ya terserah lah itu mah ya. Cuman kan orang mikirnya di awal tuh udah Cici Tegal ya udahlah. Tapi nama asli lo jadinya apa sih? Kan Sri Wahyu Ningsih. Terus C-nya dari mana? Mungkin dari Sri atau dari Ningsih kali. Oh. Tapi kalau nenek sih manggilnya Sri dulu gitu. Terus kamu nyebut diri sendiri Cici. Karena cadel kan, karena jadi emang cadel. Cici gitu. Oh, jadi karena diri sendiri nyebut Cici, Emberan. jadi ke bawah terus Cici Iya. Tegal. Eka minum dulu. Saya Loh, ini minum, kopnya saya kan kita di kafe Kita nih. lupa gara-gara tuh berondong ya, Nek. Iya. Say, terus menikah gimana Desa? Enak kopinya apa narik napas tuh? Narik napas, cuma kan namanya acting bisa dong, Iya, iya, iya. kepuraan. Kalau itu lain lagi juga ceritanya. Kalau dulu waktu kecil itu aku memang sempat dibully karena kan orang tua nggak harmonis, mereka kan pisah gitu ya. Nah jadi itu sampai gede aku terngiang-ngiang gitu. Itu kan aku tutup rapat-rapat. Jadi jangan sampai tahu orang bahwa gue itu dari keluarga yang nggak beres, karena kasihan juga emak gue lah udah sendiri cari duit. Terus orang ngelihatnya gimana gitu ya. Zaman dulu tuh namanya cerai itu kayaknya aib banget. Kalau sekarang kan orang udah berulang aja 2 kali 3 kali kawin larang juga bodo amat gitu kan. Nah terus udah gitu begitu Eka pecongan tuh sudah serius, aku cari gara-gara karena aku mikirnya gini, aduh orang tua dia datang ke rumah gue pasti nanyain bokap gue, aduh gue ngomong apa ya gitu. Akhirnya pura-pura enggak gitu. Nah terus itu berlangsung terus tuh, malu itu tuh ya. Terus berkarir, udah berkarir ya, nanti kalau gue kawin pasti laki gue nggak boleh. Terus nanti begitu bangun tidur, padahal gue baru pulang pagi, harus ngeladenin laki, gue kapan tidurnya, udah kepikiran gitu deh, udah nggak enaknya duluan deh. Zaman itu beda sama sekarang sih. Bener. Ya pola pikir kita juga waktu itu pasti pada beda. Betul. Ya. Nah jadi aduh gak ntar aja dulu. Nah udah nggak terasa deh tuh 40 ya begitu, udah 40 udah adalah udah ketuaan lah, siapa sih yang mau sama orang tua gitu. Jadi keterusan aja udah. Lempeng aja, iya keterusan aja. Nah akhirnya baru akhir-akhir ini aja kan aku mendalami lagi nih agama. Jadi kalau di agama kita itu yang namanya menikah itu pahalanya paling tinggi. Nah jadi ya harusnya kita mencapai itu, timbangannya kita jadi karir di dunia gitu ya. Itu yang paling mulia deh. Jadi ibu rumah tangga itu paling mulia, yang taat sama suami, terus mendidik anak-anaknya sehingga menjadi anak-anak yang lempeng juga gitu. Nah itu kerjaan paling tinggi. Cuman artinya gini, sekarang mungkin aku udah ngebuka diri, cuman balik lagi ke usia siapa sih udah gini hari gitu. Nah, akhirnya sekarang udah deh, gue pasrah aja deh. Nah kalau dalam agama aku tuh namanya kita masuk surga itu ada beberapa cara, ada beberapa pintu, ada pintu puasa, ada pintu sedekah. Jadi kalau kita masuk surga lewat pintu sedekah ya kita sedekah. Ada banyak jalan lah ya. Banyak jalan. Nah, gue mikir lah ke situ. Ya, gue masuk surga dari pintu lain aja deh. Iya, ada banyak cara. Ada banyak cara. Ya, aku ngituin anak yatim. Nah, makanya jadi sekarang aku udah banyak ke sosial, dan bukan dari duit aku sendiri lagi-lagi ya, tapi duitnya orang. Jadi aku kerjasama bikin yayasan. Sebetulnya dananya dari anak-anak raja di Qatar ya, cuman direkturnya itu suaminya teman aku, kebetulan dia orang Palestina tapi tinggal di Seattle. Nah jadi kita bikin cabangnya di sini, namanya Salimah Foundation. Nah, itu kita bikin di Jakarta, di Indonesia, untuk membantu teman-teman ngebangun bedah rumah, bikin masjid, bikin pesantren. Nah bagi-bagi sembako pada saat sekarang nih mau puasa. Terus bantuan juga usaha, kita kasih modal, kita bimbing, bikin pelatihan, training TikTok, training apa gitu sesuai zamannya. Sekarang kesibukannya itu aja dong berarti sih. Itu aja, sama Eka juga bikin YouTube, cuman YouTube-nya masih undang dong kita. Oh nggak ngomong-ngomong, jadi kan gini, ini gara-gara juga pandemi kan.
Jadi Eko bikin YouTube-nya tuh YouTube Short, isinya memang masih agama sih. Jadi apa ya, firman-firman Tuhan ya. Terus perkataannya Nabi. Jadi cuma short aja. Kan Eko sering suka jalan-jalan ke apa kayak trekking gitu ya. Nah, itu kan aku jadi seneng banget lihat tuh bikin pemandangan-pemandangan gitu. Nah, itu di latar belakangnya sama itu ada tulisannya. Baru itu Cin, yang lainnya masih belajar jualan online, masih belajar NFT gitu. Pokoknya serba online. Tapi kalau pemain sinetron ada lagi di entertainment ada lagi nggak tahu? Nggak apa-apa masih. Masih. Sepanjang ya aku masih boleh begini. Iya. Dan tentu saja aku lihat dulu kalau aku jadi orang jahat ya jangan dong. Kan nanti bikin jelek ini. Iya benar. Oke, Cica kalau ya. gitu Komplit ya, Cica, Cin. komplit. Ya Saya Allah, seneng seumur hidup. banget. 3 episode. Pokoknya Eka seneng, ya Eka sehat terus pokoknya. Yang penting sehat. Iya betul. Eka ya juga kan? lari ke olahraga sekarang. Kemarin sebelum pandemi sempat ikut maraton, Singapura maraton, kemana gitu. Terus goes, ikut lagi goes sampai ke Singapura, Kuala Lumpur, kemana ke Eropa goesnya gitu. Terus sudah, nah sekarang Dari Indonesia lagi ke Eropa gitu guys. Tintring. Tintring. Pesawat dulu, Cin. Jadi naik pesawat dulu, baru aktivitas goesnya di Ya, sana. jadi kan maraton tematik. di sana. Jadi kalau Eropa itu kan ada yang misalkan Jakarta, Belanda. Nah, Belanda itu kan ke apa namanya, ke Belgia, terus ke Paris itu kan dekat tuh. Iya. Berapa ratus mungkin kayak Jakarta Surabaya gitu. Iya. Jadi kita Jakarta Belanda dulu. Nah, kalau kemarin terus aku juga yang kedua keliling Itali. Jadi Jakarta Milan, nah dari Milan ke Roma tuh. Nah, Goes. itu berapa ratus? Iya, Goes tuh. Goes. Kuat ya. Tapi kan goesnya kita sehari itu bisa cuma 70 sampai 80 kilo. Habis Habis itu istirahat. istirahat. Jadi kita nginep di kapal, Cin. Kayak itu kapal ada grup pesiar. goes. Ada grup goesnya. Jadi dan ada turnya juga kayak begitu. Maraton juga ada grupnya kan? Iya dong, kalau sendiri Eko ya Allah siang-siang. Lucu juga loh, sekali-sekali Eka mau tuh Iya, olahraga iya. gue jalan soalnya. Nah, nggak apa-apa. Jadi gini, sekarang kalau aku keluar negeri, Eko udah nggak belenjong lagi. Gue cari di mana ada taman cantik, ya. Kayak Singapura kan banyak banget tamannya tuh. Ya udah, muter aja dari sini ke misalkan ke Marina Bay Sands sekitarnya. Nah, terus kebetulan kan emang kalau di luar itu kan udah MRT dari dulu dong, jadi emang kita jalan kaki. Cuma sekarang udah nggak ke Orchard lagi, cuma sekedar beli es krim aja tuh yang $1 gitu doang, terus sudah belanja cuman gitu doang. Tapi lebih banyak cari, ya waktu itu sempat dari Singapura ke Johor misalkan, seru kan, jadi kita bawa paspor gitu, wah seru banget. Boleh carinya tuh gitu. di imigrasinya lewat. Boleh dong, boleh dong. Oke, seru ya. Udah ada izin Seru. kali kegiatan itu gitu kan ya. Emang lah sekarang justru ada beberapa hotel di Singapura yang menyediakan Brompton. Jadi kita nginep di situ, dikasih juga, Tempat sepeda. dikasih sepeda pinjem sama ya udah sama rutenya juga pun di sana ada guide-nya juga. Oke. Hobi yang sehat ya. Oh Sehat. iya. Emang itu zaman udah yang paling penting sekarang kita itu kan ya, sehat. Sehat, betul. Oke Ci, makasih banget. Iya, Wah, 3 Ci. episode loh nih sis. 3 episode, Em. Seneng banget akhirnya kita bisa jumpa-jumpa ya. Say. Mudah-mudahan manfaat ya, Iya. bukan, dan minta maaf juga kalau ada mungkin agak-agak Salah-salah ember, Nggak agak-agak apa-apa. baskom. Tapi emang di sini butuhnya itu. Iya, ternyata bercanda. Iya, sukses terus pokoknya. Sama-sama. Sehat selalu. Sukses terus di YouTube-nya Iya, ya, terima nonton. Terima kasih, jangan lupa nonton. Dan Komen, buat- like dan share, dan subscribe. like. Subscribe. Yes. Oke. Dan kita mau terima kasih juga ke Suare Cafe yang udah nyediain tempat. Ini dia endol. Anjay. Suare tuh bukan suara ya, ngomong suare. Suara. Oh, gimana? suaka maksudnya gitu sore, Bang Suak. Iya. Atau gimana? Iya nggak sih? Iya kan? Enggak deh. Bang Suak atau Iya, Bang Su? benar. Suara. Suare. 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 Ya, thank you so much. Ah, merci Dan- beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dan jangan lupa di subscribe Di subscribe, ya, di fanpage. di komen. Dan jangan lupa di Comment avec serre. Iya, ngomong avec Serre. C'est très bien. Sampai à bientôt. À bientôt. Aku jadi Sahartian. Lagi ke emansipasi. Cici Cici Cegah. Cegah. Gimana? Sisi Cegah. Gimana kagak ada di sana. Bye bye. Debbie dan Elman